Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosdiana Dewi dari Fakultas Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Ekonomi kelas B semester 2. Dalam video ini, saya akan membahas tentang hukum akad jual beli dalam Islam. Pembahasan pertama yaitu pengertian. Pengertian akad jual beli. Akad jual beli adalah suatu kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dalam agama Islam, aktivitas perdagangan yang dilakukan tanpa adanya akad, maka kegiatan jual beli dianggap tidak sah. Pembahasan selanjutnya yaitu rukun. Rukun akad jual beli. Dalam agama Islam, rukun akad jual beli adalah suatu hal yang wajib terpenuhi sebelum Anda melakukan proses transaksi untuk menentukan tingkat keabsahannya. Berikut adalah beberapa contoh dari rukun dalam kegiatan jual beli. Yang pertama, penjual dan pembeli. Dalam akad, harus ada penjual dan pembeli agar aktivitas perdagangan bisa dilakukan secara sah. Selain itu, akan lebih baik jika akad dilakukan tatap muka secara langsung untuk mencegah rasa ketidakpuasan atau salah paham yang bisa muncul. Yang kedua yaitu objek. Objek akad dapat berbentuk barang ataupun jasa yang bisa diterima nilainya dan terjamin halal. Misalnya, akad jual beli rumah, baju, dan makanan. Yang ketiga, pengucapan akad. Pengucapan akad berisikan tentang pernyataan bahwa penjual menyetujui kesepakatan dari pembeli dan bersedia untuk memberikan barang yang dijual untuk ditukar dengan alat transaksi seperti uang atau harta lain. Yang ketiga yaitu syarat sah. Syarat sah akad jual beli. Selain rukun, setidaknya ada 3 syarat utama yang harus dipenuhi akad jual beli dalam Islam. Yang pertama, keikhlasan penjual dan pembeli. Dalam akad, semua pihak yang terlibat baik penjual maupun pembeli harus ikhlas dalam melakukan transaksi. Wajib hukumnya untuk menegaskan bahwa tidak ada pihak yang terpaksa dalam aktivitas tersebut. Kalau ada salah satu pihak yang merasa tidak ikhlas, maka kegiatan jual beli dapat dianggap tidak sah. Yang kedua, penjual dan pembeli memenuhi syarat. Kegiatan jual beli hanya bisa terrealisasikan untuk orang yang telah memenuhi syarat sah menggunakan hartanya dalam akad. Beberapa contoh syarat tersebut antara lain, yang pertama, kegiatan jual beli wajib dilakukan oleh orang yang memiliki akal. Yang kedua, orang yang telah terbebani syariat atau mukallaf. Yang ketiga, bukan merupakan hamba sahaya, para saudagar, dan telah merdeka atas keinginannya sendiri. Yang keempat, sudah cukup umur dan mengerti perihal harta. Syarat sah yang terakhir yaitu halal. Dalam contoh akad jual beli, objek yang diperjualbelikan harus bersifat halal dan tidak dilarang oleh agama Islam. Pembahasan yang terakhir yaitu macam-macam akad jual beli. Macam-macam akad jual beli. Akad yang dilakukan dalam kegiatan ekonomi syariah terdiri dari berbagai macam. Yang pertama yaitu musyarakah. Akad ini dilakukan oleh 2 pihak yang mengumpulkan modal bersama untuk usaha tertentu, di mana nantinya keuntungan dari usaha tersebut akan dibagi secara rata. Yang kedua yaitu wadiah. Wadiah dilaksanakan jika ada salah satu pihak yang menitipkan barang kepada pihak kedua. Akad ini seringkali dilakukan oleh perusahaan bank dalam produk rekening giro. Yang ketiga, wakalah. Wakalah adalah pengikat antara perwakilan salah satu pihak dengan pihak lainnya. Bank syariah kerap menggunakan akad ini dalam pembelian barang impor dan pembuatan letter of credit. Yang keempat, kafalah. Kafalah menekankan perihal jaminan yang akan diserahkan oleh salah satu pihak kepada pihak lain. Akad ini umumnya diterapkan dalam partisipasi tender, garansi sebuah proyek, dan pembayaran di muka. Yang kelima, qad. Qad mengatur tentang pemberian dana pinjaman ke nasabah dalam jangka waktu yang singkat dan harus diganti secepatnya. Jumlah nominal yang dibayarkan harus sesuai dengan dana pinjaman yang diberikan. Yang keenam, hawalah. Hawalah mengatur tentang pengalihan utang. Umumnya, akad ini dilakukan oleh bank syariah dan nasabahnya yang akan menjual produk ke pembeli lain dalam bentuk giro mundur. Yang ketujuh, ran. Ran merupakan akad yang cara kerjanya mirip dengan sistem pergadaian.
di mana pihak penggadai akan mendapatkan uang dari barang yang digadaikan. Akad ini juga diterapkan apabila diterapkan jika ada pembiayaan yang memerlukan adanya jaminan tambahan. Yang ke-8, ijarah. Ijarah mengatur tentang pengalihan hak guna suatu objek dengan adanya biaya cicilan sewa tanpa memindahkan hak kepemilikan dari objek tersebut. Yang ke-9, mudharabah. Akad mudharabah dilakukan oleh pemilik dan pengelola modal. Kedua pihak tersebut nantinya akan berbagi keuntungan dari kegiatan usaha. Namun jika timbul kerugian, hanya pemilik modal yang akan menanggungnya. 10. Istisna. Istisna mengatur perihal proses transaksi suatu produk yang dipesan berdasarkan kriteria yang disepakati pembeli. Dalam akad ini, proses pembayarannya pun harus sesuai kesepakatan, apakah dibayar di awal atau saat produk telah dikirim. Yang ke-11, murabahah. Akad jenis ini akan berfokus dengan harga jual dan keuntungan yang disetujui kedua pihak. Nantinya produk akan diberikan saat akad telah selesai dan pembeli dapat melunasi pembayaran secara tunai maupun cicilan. Yang terakhir yaitu salam. Akad salam dilakukan dengan cara pemesanan, di mana pembeli akan melakukan pembayaran dahulu sebelum produk dikirimkan. Akad ini seringkali diterapkan dalam bidang pertanian. Sekian pembahasan hukum akad jual beli dalam Islam. Semoga yang saya sampaikan dapat menambah wawasan dan bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.